Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu zuhur di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah seraya berucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membersamai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita coba untuk terjemahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu, ya Allah, engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau, ya Allah, maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi kita bacakan redaksinya adalah redaksi doa. Doa adalah pengharapan. Doa adalah permohonan. Hakikat doa ketika pihak yang lebih rendah, ketika pihak yang lebih lemah meminta dan memohon kepada pihak yang lebih kuat. Kalau yang kuat meminta kepada yang lemah, namanya perintah. Kalau yang kuat meminta kepada yang lemah, namanya instruksi. Kalau pihak yang meminta selepel dengan yang diminta, namanya permintaan. Tapi ketika yang memohon adalah pihak yang lebih lemah, memohon dan bermunajat kepada pihak yang lebih kuat, hamba tentunya adalah pihak yang lemah. Setiap makhluk ciptaan Allah, walaupun Allah sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, namun kita sadar manusia diselimuti dengan begitu banyak bentuk kelemahan. Karenanya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, Allah bukan hanya sekedar mengabadikan doa-doa orang-orang soleh, orang-orang pilihan, itulah para anbiya, namun Allah juga mengajarkan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara terbaik dalam berdoa.
Apa yang saya bacakan tadi dari surah Ali Imran ayat 26, Allah Subhanahu wa taala bimbing dan tuntun kekasihnya Rasulullah bagaimana cara kita berdoa dengan doa yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, pada tahun 90-an seorang ulama berkebangsaan Mesir bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah membuat sebuah buku yang dia beri judul Fannuz Zikri wad Du'a Inda Khatamil Anbiya, seni berzikir dan berdoa yang dimiliki Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Jadi ingin digambarkan di buku itu Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah, manusia yang mustajab doanya. Nabi pun mengajarkan pada umatnya, di balik keteladanan yang dicontohkannya dalam setiap doa, Nabi ketika bermunajat, ketika meminta, ketika memohon kepada Allah, ada seninya. Ibarat kita kalau mau minta pada atasan, kita sebagai anak minta pada orang tua, kita sebagai bawahan mau minta sama bos. Tentunya bagaimana gaya komunikasi kita dalam berminta dan bermohon akan sangat berbanding lurus dengan diterima atau tidaknya apa yang kita mohonkan. Maka di sini ayat ini diawali dengan kata-kata qul, katakan Muhammad. Dan setiap kata yang diawali dengan kata qul ini menggambarkan kepada kita semua, ayat ini bukan sekedar dibaca, namun perlu diikrarkan, perlu disampaikan. Karena kata-kata ayat yang diawali dengan qul ini adalah sesuatu yang perlu dinyatakan dengan tegas oleh setiap mukmin. Apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, sampaikan kepada orang banyak, wahai Allah Subhanahu wa taala, malikal mulk, pemilik segala kekuasaan. Jamaah rahimakumullah, ada banyak sekali nama-nama Allah yang indah diabadikan dalam Asmaul Husna. Ada nama Allah Al-Malik. Al-Malik diartikan dengan raja, Al-Malik diartikan sebagai penguasa. Allah bukan hanya raja, karena di dunia banyak juga orang yang mengaku raja. Banyak di dunia orang yang mengaku berkuasa. Allah menamakan dirinya Malik dan Malik. Malik artinya pemilik. Ada orang jadi raja tapi dia enggak memiliki. Sebagaimana banyak orang memiliki tapi enggak jadi raja. Disinilah kesempurnaan nama Allah. Allah bukan hanya Malik, bukan hanya Malik, tapi di ayat ini Allah katakan Malikul Mulk. Allah adalah pemilik segala kekuasaan. Dengan kata lain, siapapun yang berkuasa di muka bumi ini, pada esensinya kekuasaan itu miliknya Allah. Siapapun yang memerintah dan memiliki otoritas di bidang-bidang tertentu, sesungguhnya apa yang dia miliki dari otoritas tidak lepas dari miliknya Allah. Maka dari itu, ini adalah pembuka doa yang begitu kuat sekali. Seakan-akan banyak selama ini orang yang suka berdoa biasanya orang-orang yang lemah. Orang yang suka berdoa dan bermunajat identik dengan orang yang tak punya kuasa. Tapi seketika manusia berkuasa, seketika manusia merasa dirinya memiliki kuasa dan otoritas yang banyak, seketika itu pula sebahagian orang merasa dirinya tak membutuhkan doa. Kata-kata Malikul Mulki mengingatkan kita semua,
Mau kau rakyat jelata yang dipimpin, atau kau seorang pemegang kekuasaan yang tinggi, ingatlah kekuasaanmu itu adalah pengejawantahan dari pemberian Allah. Qulillahumma malikal mulk. Jamaah rahimakumullah, sering sekali di dunia semua orang mengaku sebagai penguasa, tapi siapapun yang berkuasa, kekuasaannya punya limit waktu dan batasan. Tak ada penguasa berkuasa sepanjang hayat. Tak ada. Kekuasaan tiap makhluk ada titik awal dan pasti akan berakhir pada titik akhir. Walaupun biasanya orang yang pernah berkuasa agak enggan juga melepaskan kekuasaannya. Orang pengen terus berkuasa, tapi ketika Allah menamakan dirinya Malikul Mulk, ini adalah isyarat siapapun yang berkuasa, ingatlah kekuasaanmu punya batasan. Satu-satunya yang kekuasaannya tidak ada batas, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan bagaimana ketika manusia semuanya dikumpulkan di akhirat kelak di padang mahsyar, ketika Allah akan menghisab tiap penguasa atas amanah kekuasaan yang diberikan. Allah berkata, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Kau yang dulu ngaku sebagai raja, siapa penguasa hari ini? Kau yang ngaku sebagai kaisar, siapa penguasa hari ini? Kau yang mengaku sebagai presiden seumur hidup, siapa penguasa hari ini? Allah bertanya kepada semua yang berkuasa. Dan di momen itu, siapapun yang pernah berkuasa, selama apapun masa kekuasaannya, semuanya akan menjawab tanpa ada sedikit pun pembangkangan, lillahil wahidil qahhar. Penguasa yang sebenarnya, penguasa yang kekuasaannya tak akan berakhir, penguasa yang kekuasaannya tak pernah dibatasi dengan sesuatu apapun, dialah Engkau ya Allah, Al-Wahid Al-Qahhar, Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Berkuasa. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik kekuasaan mencerminkan kepemilikannya atas kekuasaan di dunia. Allah lanjutkan lagi lewat doa yang diajarkan kepada kita, di mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengucapkannya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Dengan kata lain, jamaah rahimakumullah, siapapun yang berkuasa, maka sesungguhnya dia berkuasa karena Allah kasih kekuasaan untuknya. Siapapun yang tak berkuasa atau pernah berkuasa sekarang tak berkuasa lagi, maka hakikatnya karena Allah cabut kekuasaan darinya. Dalam hal ini, diberikannya kekuasaan kepada seseorang tentunya menjadi ujian bagi orang yang bersangkutan. Sebagaimana kekuasaan yang diberikan itu juga menjadi ujian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang yang baik, orang yang kompeten, orang yang soleh, orang yang berintegritas, Allah berikan kepadanya kekuasaan, maka sesungguhnya Allah berikan kepadanya untuk sebuah hikmah. Ketika orang yang tepat, di momen yang tepat, dapat kekuasaan yang tepat, boleh jadi itu adalah di antara sebaik-baiknya anugerah Allah.
Coba bayangkan, orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat di waktu yang tepat harus menghadapi masalah yang pelik dengan cara yang tepat. Berapa banyak masalah-masalah besar ketika berada di tangan orang yang tepat, masalah yang besar pun terselesaikan dengan baik. Tapi jamaah rahimakumullah, terkadang karena hikmah dan kebijaksanaannya, boleh jadi Allah berikan kekuasaan pada orang yang enggak tepat, pada orang yang enggak kompeten, pada orang yang tak betul. Lantas pertanyaannya, kok Allah kasih kekuasaan sama dia? Tentunya di sini untuk sebuah tujuan yang besar juga, yang tak kalah penting dibanding tujuan ketika Allah berikan kekuasaan di tangan orang yang tepat. Karena boleh jadi jamaah rahimakumullah tidak akan mengenal rahasia nikmat sehat kecuali orang yang pernah sakit. Tidak akan mengenal bagaimana hakikat kepemimpinan yang benar-benar baik kecuali kita pun pernah nengok bagaimana realitas kepemimpinan yang buruk. Bagaimana hidup ini Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Diciptakan baik sebagaimana diciptakan yang jahat, diciptakan yang bagus sebagaimana diciptakan yang buruk. Tujuannya apa? Wa bididdiha tatamayyazul asya'u. Dengan kita membandingkan dua hal yang kontras, maka kita pun bisa menilai dua hal dengan begitu dalam dan matang. Jadi ini satu hal yang menarik. Di momen-momen tertentu Allah berikan kekuasaan kepada orang yang baik, kepada orang yang kompeten untuk sebuah tujuan. Sebagaimana kadang-kadang Allah cabut kekuasaan dari orang-orang yang kompeten untuk sebuah tujuan juga. Di sisi lain, kadang-kadang Allah berikan kekuasaan kepada orang yang tak kompeten untuk sebuah tujuan juga. Sebagaimana kadangkala Allah cabut kekuasaan dari orang yang tak kompeten untuk sebuah tujuan juga. Jadi semua apa yang menjadi ketetapan Allah ini tidak mungkin lepas dari hikmah kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Makanya kita melihat dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang bagaimana potret zaman di mana kita tinggal dan hidup. Kadang-kadang kualitas zaman di mana kita berada tercermin dari kualitas pemimpin kita. Nabi Muhammad pernah mewanti-wanti, hati-hati kalian dengan imaratis sibyan, kata Nabi. Kepemimpinan anak-anak yang tak kompeten. Pernah dalam sejarah Islam, karena sistem pemerintahannya waktu itu masih dinasti, masih kerajaan, meninggal sang ayah, anaknya belum balik pun diangkat jadi khalifah, diangkat jadi sultan, dan dampaknya pun tak kecil terhadap perjalanan bagaimana umat ini kemudian. Di sisi lain, di momen-momen tertentu, sistem yang rusak pun ketika terpilih seorang pemimpin yang baik, akhirnya pemimpin yang baik bisa membawa banyak sekali perbaikan. Lihat bagaimana sosok Umar bin Abdul Aziz ini yang dapat gelar Khalifatul Rasyidin yang kelima. Padahal jarak antara Umar bin Abdul Aziz dengan Ali bin Abi Thalib itu jauh sekali. Banyak sekali khalifah di antara Ali, setelah Ali sampai sebelum Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia berhasil mengembalikan bagaimana kekuasaan itu pada porsi yang sebenarnya. Ya, mana kemewahan yang kemudian menjadi ciri khas masyarakat ketika itu dia balikkan kepada Baitul Mal. Bagaimana porsi harta seorang pemimpin dia kembalikan sesuai aturan main yang sebenarnya. Sehingga walaupun hidupnya
hanya 4 tahun, tapi perbaikan yang dibawanya terhadap kehidupan umat luar biasa besar. Ada hikmah. Tapi sisi lain, ketika Allah cabut kekuasaan dari orang-orang yang kompeten, diberikan kepada orang-orang yang tak kompeten, boleh jadi ini adalah isyarat dan pertanda tentang kualitas zaman di mana kita berada. Bayangkan Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Nabi, kapan kiamat? Nabi menjawab dengan enteng, idza duyiatil amanah, kiamat datang kalau amanah disia-siakan. Ditanya lagi, wa kaifa idha'atuha, bagaimana pula amanah itu disia-siakan? Nabi menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Kalau satu kekuasaan diberikan kepada orang yang tak kompeten, kepada orang yang tidak memiliki kapabilitas, kemampuan untuk memikul amanah yang besar tadi, maka tunggulah kehancuran. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah pemilik kekuasaan yang sebenarnya, karena siapapun yang berkuasa, dia berkuasa karena Allah yang memberikan kekuasaan itu. Siapapun yang dicabut darinya kekuasaan, Allah lah hakikat yang mencabut darinya kekuasaan itu. Tapi bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah. Yang menarik, di kelanjutan ayat Allah mengatakan, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau memuliakan yang kau kehendaki, sebagaimana engkau hinakan yang kau kehendaki. Para hadirin rahimakumullah, siapapun orang yang terbiasa mengkaji bagaimana keindahan redaksi ayat dalam Al-Quran, kita akan paham kecenderungan Quran itu suka yang singkat dan padat. Jadi seharusnya kalau ada satu ayat bisa disampaikan maknanya secara singkat, tentunya itu lebih utama dibandingkan kalau disampaikan dengan panjang lebar. Satu hal yang menarik, Allah gak katakan di ayat ini, wahai pemilik kekuasaan, kau berikan kuasa dan kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Kau cabut kekuasaan dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Tapi ayat ini disampaikan dengan redaksi, kau berikan kuasa yang kau kehendaki, kau cabut kuasa dari yang kau kehendaki, kau muliakan yang kau kehendaki, kau hinakan yang kau kehendaki. Seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan satu pesan penting yang sering diabaikan orang. Apa itu? Kebanyakan orang, Bapak Ibu, mengidentikan kemuliaan ketika dapat kekuasaan, mengidentikan kehinaan kalau dicabut darinya kekuasaan. Padahal Allah ingin sampaikan, berapa banyak orang yang dapat kuasa dia dimuliakan, tapi ada juga orang yang dapat kekuasaan justru dia dihinakan. Berapa banyak orang dicabut darinya kekuasaan, dia dihinakan. Tapi ada juga orang yang tak berkuasa, dicabut darinya kekuasaan, tapi itulah cara Allah untuk memuliakannya. Maka di sini merupakan sebuah kesalahan besar kalau orang ngomong, wah kalau udah terpilih dia mulia kalilah. Tidak. Boleh jadi jabatan itu ujian dari Allah untukmu. Apakah kau pantas dimuliakan ketika kau jalankan amanah itu sesuai dengan tuntutannya? Atau sebaliknya, ketika seorang menerima sebuah jabatan, justru itu cara Allah untuk menghinakan dirinya ketika dia salah gunakan kekuasaan itu. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, ayat ini potret gambaran kepada kita, siapa yang ingin dimuliakan hendaklah dia sadar apa tujuan Allah di balik kekuasaan yang Allah limpahkan padanya.
Sudahkah dia menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Sudahkah dia menyadari apa yang dikatakan Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami, pemimpin di rumah, ada kekuasaan di sana. Tapi jangan lupa ketika suami menyalahgunakan kekuasaannya di dalam rumah, dia akan dimintai Allah pertanggungjawabannya. Seorang istri, dia berkuasa di rumah suaminya, apalagi ketika suami tak ada di rumah, istrilah yang mengatur rumah. Tapi ingat, istri pun akan dimintai Allah pertanggungjawaban atas kuasa yang diterimanya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga, dia berkuasa di rumah tuannya saat tuannya tak ada. Tapi bagaimana kekuasaan dalam lingkup yang terbatas itu pun haruslah dijaga amanahnya untuk kemudian tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan amanah yang diberikan. Jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana Allah muliakan kita dengan kekuasaan, Allah juga siap menghinakan kita dengan kekuasaan. Tidak selalu yang berkuasa itu mulia. Ada yang berkuasa justru menjadi hina. Sebaliknya, Allah kadang-kadang tidak semua yang dicabut darinya kekuasaan menjadi mulia. Sebagaimana ada juga yang dicabut darinya kekuasaan, Allah jadikan itu momentum menghinakannya. Namun yang perlu kita imani apa? Allah katakan, biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah, dalam genggamanmu ya Allah, dalam kuasamu ya Allah, segala kebaikan. Artinya apa? Apapun ketetapan Allah, ingin dikasih kuasa lantas dimuliakan, ingin dikasih kuasa lantas dihinakan, ingin dicabut kekuasaan untuk dimuliakan, ingin dicabut kekuasaan untuk dihinakan, semuanya itu di dalamnya terdapat pesan kebaikan. Pesan kebaikan. Karena enggak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah buat. Sampai Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah athar, "Lau kushifal ghita mazdattu yaqina." Sekiranya tabir gaib dibuka di hadapan mata kita semua, kita tahu kalau kejadian A begini, kalau kejadian B begini, maka niscaya kita tak akan pilih kecuali apa yang Allah pilihkan untuk kita. Begitulah bagaimana Allah pemilik kekuasaan menetapkan kekuasaan itu dalam konteks pilihan terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Menurut kita mungkin si fulan bagus sekali, kenapa tak terpilih dia? Ini menurut kita. Tapi tak terpilihnya orang yang baik pun, ingatlah dalam konteks makro di sisi Allah ada kebaikan yang ingin Allah selamatkan dengannya si fulan. Begitu juga si fulan ya terpilih, belum tentu juga menurut kita baik, ya menurut kita tak baik, kok si fulan pula lah yang terpilih, pasti begini pasti begitu, itu menurut kita. Tapi Allah katakan biyadikal khair, dalam tanganmu ya Allah, dalam kekuasaanmu ya Allah, segala kebaikan. Disinilah betapa penting setiap makhluk menyandarkan pengharapan hanya kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Bagaimanapun manusia membuat skenario, maka skenario yang berjalan dan terjadi tetaplah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lantas kemudian di akhir ayat Allah menutupnya, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang menurut hitung-hitungan manusia si fulan ini tak layak berkuasa. Tapi kalau Allah berkehendak, berkuasa dia. Bagaimana kemudian sepeninggal Musa alaihi salam, Bani Israel mau mencari pemimpin. Siapa ya yang gantikan Musa?
Lantas kemudian Yusha' bin Nun mendapatkan wahyu. Apa kata Yusha' bin Nun? Allah telah memilih untuk kalian, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah udah memberikan amanah, memilih Talut untuk menjadi pemimpin, raja di antara kalian. Apa jawaban kaum Bani Israel ketika itu? Mereka menjawab, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Macam mana si Talut jadi raja? Lebih pantas kita jadi raja. Si Talut itu orang miskin, pendidikannya pun tak tinggi kali. Berbagai hal kemudian disebutkan untuk mendegradasikan posisi seorang Talut. Tapi akhirnya apa? Sosok yang gak pernah terbayang jadi pemimpin, dia pula yang mampu memimpin Bani Israel dengan kekuatan yang terbatas, mengalahkan Jalut, Goliat. Terkenal dalam sejarah bagaimana Daud alaihissalam sebagai bagian dari pasukannya Talut mampu menaklukkan Jalut. Maka di sini kita melihat bagaimana terkadang ketika kekuasaan diberikan kepada orang yang tepat, bahkan dalam pandangan manusia kita anggap tak cocok, boleh jadi di balik itu Allah tunjukkan ya campur tangannya. Tapi di sisi lain, sebaik-baiknya pemimpin yang dipilih adalah bagaimana orang berhusnudzan kepadanya. Allah juga menilainya sebagai orang yang pantas untuk memimpin. Ketika Sulaiman alaihi salam, seorang nabi, diangkat juga menjadi raja. Di saat dia akan dikukuhkan, Sulaiman pun mengucapkan kata-katanya yang jadi pembelajaran bagi kita semua. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Saat aku dilantik ini karunia Allah untukku. Ini adalah ujian Allah untukku. Apakah aku pandai bersyukur atas nikmat kekuasaan yang diberikan kepadaku, atau justru aku kufur dengan nikmat kekuasaan itu dengan menyalahgunakan amanah kekuasaan yang dilimpahkan kepadaku. Kita berharap mudah-mudahan bagaimana dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala tidak berlepas tangan dari kita. Siapapun kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan, mudah-mudahan dia ingat akan amanah kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jika dia khianat, ingatlah kekuasaan bukan hanya dapat menjadi jalan kemuliaan, tapi kekuasaan juga dapat menjadi jalan kehinaan bagi orang yang menyia-nyiakan amanah. Demikian yang dapat disampaikan di jumpa kita siang hari yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup dengan doa, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Itu bagaimana itu Ustaz? Itu kejadian buruk yang terjadi pada umat itu atas kelakuannya yang tidak baik juga, atau memang itu kehendak Allah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ketika sesuatu itu diizinkan Allah untuk terjadi, walaupun dalam pandangan kita buruk adanya, tapi boleh jadi yang buruk itu mengandung pesan kebaikan. Maka dari itu kita melihat sakit, tak ada manusia yang mau sakit. Semua orang berharap sehat. Tapi berapa banyak sakit yang datang membawa pesan kepada orang yang tertimpa sakit,
sakit itulah menjadi awal mula dia memperbaiki dirinya kembali kepada Allah. Begitu juga bangkrut, begitu juga cerai, begitu juga ditipu, begitu juga bahkan termasuk segala apa yang tidak baik dalam hidup ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tak akan berikan yang buruk-buruk kepada kita kalau kita istiqamah di atas jalan kebaikan. Makanya dulu ada sahabat Nabi, orang Badui, bertanya sama Nabi, "Nabi, tolong berikan kepadaku satu pesan. Kalau bisa pendek dan jangan panjang." Apa kata Rasulullah? "Qul amantu billah summa istaqim." Nabi berkata, pesanku yang singkat untukmu, katakan, aku beriman kepada Allah, istiqomahlah di jalan yang benar. Insya Allah hidupmu pun lempang aja. Ketika itu Badui tadi nanya lagi, Rasul, bagaimana kalau aku tak mampu istiqomah? Allah suruh A, tak kukerjakan. Allah larang B, itu pula yang aku suka. Macam mana kalau aku tak mampu istiqomah? Rasulullah kemudian menjawab, idzan ista'idda lil bala. Kalau begitulah kondisimu, siap-siaplah kau dengan ujiannya Allah. Datang penyakit, tiba-tiba rumah tanggamu konflik, ketika bisnismu bermasalah, ketika kau ditipu orang. Banyak sekali bentuk-bentuk ujian dalam kehidupan tadi. Nah, Allah izinkan itu terjadi karena sebenarnya hakikatnya yang terjadi itu pembawa pesan untuk kita. Ketika kita cepat menangkap apa maksud pesan Allah di balik ujian tersebut, bersegera kita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita tak paham juga, maka akhirnya apa? Ketika kita lupa, Allah bukakan segala hal untuk kita. Ini namanya istidraj. Jadi ujian hal-hal yang tidak normal dan tidak ideal dalam hidup itu buah dari ketidakistiqomahan. Makin istiqomah, makin hidup lempang. Makin kita suka melakukan pelanggaran, maka ujian-ujian dalam hidup ini cara Allah untuk mengajak kita kembali istiqomah dalam hidup ini. Demikian. Terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka Syeda silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa'udhu ila Allah wa ila rasul. Ya. Untuk billahi wal yawmil akhir dari ta'wina. Nah, bagi pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak apabila terjadi perselisihan, tidak kembali kepada Al-Quran dan Hadis, wajibkah kita taatin kepada penguasa seperti itu? Sementara penguasa itu tidak memimpin kita berdasarkan kitabullah. Seperti yang kita. Baik, terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Ayat tadi yang dibacakan redaksinya sangat gamblang dan jelas. Atiullah, patuhi Allah, wa atiur rasul, patuhi rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Patuhnya kita pada Allah kepatuhan yang sifatnya mutlak. Makanya Allah gandingkan kata atiu dengan Allah. Atiullah, semua yang Allah perintahkan patuhi. Baik kau paham ataupun kau tak paham, patuhi. Karena enggak mungkin Allah nyuruh kecuali yang baik untuk. Begitu juga wa atiur rasul, patuhnya kita pada Rasul kepatuhan yang sifatnya mutlak. Kenapa? Rasul enggak nyuruh kecuali yang baik-baik. Apa yang Nabi suruh pasti itu yang disuruh Allah juga. Tapi kita tak temukan di ayat tadi kata-kata wa atiu ulil amri minkum. Tapi justru kata ulil amri ma'tuf. Ma'tuf artinya apa? Disandingkan dengan patuh yang mutlak kepada Allah dan patuh yang mutlak kepada Rasul. Artinya apa?
ulil amri ini pun ada kemungkinan di momen-momen tertentu dia pun tak patuh sama Allah, dia pun tak patuh sama Rasul. Maka kepatuhan kita kepada mereka pun sifatnya bukan kepatuhan yang mutlak, bukan kepatuhan yang mutlak. Tapi kapan patuh? Ketika pemimpin patuh sama Allah, patuh sama Rasul, maka kita pun patuh pada pemimpin sebagai wujud pengejawantahan patuhnya kita sama Allah dan Rasul. Tapi ketika pemimpin menyimpang dari koridor, keluar dari yang seharusnya, ya, Allah suruh A, dia suruh B, bahkan dia larang A. Nabi Muhammad mengatakan C, dia katakan D, bahkan dia larang orang berbuat yang C. Maka tentunya di sini ketika terjadi konflik, macam mana? Dalam posisi terjadi konflik, bagi muslim jelas aturan main. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan urusan itu kepada pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Siapa? Allah. Apa yang Allah suruh, maka insya Allah itu bisa menyelesaikan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kau beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Maka kalau kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, ketika seorang pemimpin sudah keluar dari koridornya, bahkan agama menganggap orang yang terbunuh gara-gara mengingatkan pemimpin yang udah lupa akan amanah kekuasaan yang Allah berikan padanya, ini dianggap bagian dari Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada Hamzah, penghulu dari segala orang yang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Wa rajulun qama ila imamin jairin fanasahahu faqatalah. Seorang yang datang mendatangi seorang pemimpin yang sudah keluar dari koridor, berbuat zalim kepada yang sesama, maka dia pun menasihatinya, enggak boleh kau buat begini, enggak boleh kau buat begitu, dikritiknya. Tapi gara-gara pemimpin itu tak terima dikritik, akhirnya dia pun dibunuh. Meninggalnya orang dalam konteks mengingatkan pemimpin yang lupa akan amanah kekuasaannya, ini bagian dari sosok dan potret manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penghulu di antara para syuhada. Jadi tentunya kepatuhan ini tidak mutlak kepada ulil amri. Begitu ulil amri itu menyimpang, makanya dikatakan kenapa enggak semua pemimpin tadi disebut khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidun itulah yang betul-betul kita disuruh ikuti kebiasaan dan sunnah mereka dengan digigit dengan gigi geraham. Tapi enggak disuruh pemimpin-pemimpin setelah itu. Kenapa? Ada cacatnya yang keluar dari koridor. Sehingga mereka enggak sampai disuruh gigit pakai geraham. Untuk kita berpegang dengan apa-apa yang menjadi tuntunan sebagaimana yang mereka contohkan. Demikian, terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita hari ini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma waffiq ulata umurina ila ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasarad din wakhzul man khazala al muslimin wa 'alaika bi a'da'il islam fa innahum la yu'jizuna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.